Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru SD 3 Glegahwaru. Yang kami hormati Ibu Wali Siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang hari ini sudah bersedia hadir meluangkan waktu di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Hasanuddin SPD selaku CGP Angkatan 11 dan saya Umi Zulfa CGP Angkatan 11. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca surat Fatihah. Mudah-mudahan acara hari ini lancar. Biridha'illah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Iya kan. Amin. Ya, sebelum kita mulai acara siang ini, kita buat kesepakatan kelas kita dulu. Silakan diketik Pak Hasan. Nah, yang pertama mengikuti sesi sampai selesai. 2. Boleh makan dan minum. Izin saat keluar ya, keluar ruangan. Ada lagi? Sudah cukup ya. Untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Hasanuddin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Guru SD 3 Glegahwaru yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya marilah kita icebreaking dulu. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 dan tepuk tangan. Oke, siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, 2, tepuk 3 dan seterusnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Terima kasih semangat sekali pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan siang hari ini kami akan memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Konklusinya mengenai peran kami dalam menyebarluaskan dan menciptakan budaya positif di SD 3 Glegahwaru. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, nilai-nilai universal, motivasi perilaku manusia, membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, posisi kontrol, dan 5 posisi dan 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Jadi budaya positif di sekolah dapat diciptakan dengan menerapkan nilai-nilai yang tersebut di slide ini. Baik itu disiplin positif, nilai-nilai universal, motivasi perilaku manusia, dan seterusnya. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik atau internal, bukan akibat paksaan
ujian atau hukuman tanpa iming-iming sokokan, ancaman maupun hadiah. Disiplin positif ini sesuai dengan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Syarat merdeka adalah memiliki disiplin diri yang kuat dan motivasi internal. Dengan disiplin positif akan mewujudkan budaya positif juga. Lanjut. Disiplin positif, ini ada slide. Disiplin positif terdiri ada 3 macam. Yang pertama adalah cara penerapan disiplin dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi anak dididik atau diajar untuk bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus di sekolah. 2, menuju ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang selanjutnya, menyadarkan murid dengan motivasi internal, motivasi dari dirinya sendiri, bukan akibat paksaan, hadiah atau hukuman. Kalau selama ini ada bapak atau ibu guru yang menyadarkan murid dengan paksaan atau hadiah atau hukuman, nanti kedepannya akan dirubah melalui disiplin positif ini. Lanjut dulu. Nilai-nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, berkebinekaan global. 4, bergotong royong. 5, kreatif. Dan yang terakhir adalah inovatif. Ini yang diharapkan ke depan dari Kemenristekdikbud, bahwa anak-anak kita, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 di SD, terkhusus SD 3 Gelagawaru, bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. IPO Primary Years Program meliputi 12 program yang menjadi nilai kebajikan universal yang dianjurkan untuk diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua rasa hormat, 3 integritas, yang keempat mandiri, yang kelima menghargai, yang keenam antusias, yang ketujuh empati, yang ke-8 keingintahuan, 9 kreativitas, 10 kerjasama, 11 percaya diri, dan yang ke-12 komitmen. Seperti contoh yang pertama, toleransi antara satu siswa dengan siswa yang lain harus membudayakan budaya positif toleransi ini. Saling menghargai, saling menghormati, tidak saling membuli. Orang tidak yang satu membuli yang lain, itu tidak boleh. Harus saling toleransi, harus menghormati satu sama lain, sehingga nantinya tercipta kondisi sekolah yang benar-benar kondusif, dan akhirnya terwujud cita-cita sekolah kita, visi sekolah kita akan tercapai. Lanjut. Sampai. 3, motivasi perilaku manusia dari Gary Gosen. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini faktor ekstrinsik. Rata-rata manusia itu ini yang pertama, itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Anak itu, kamu harus mengerjakan PR. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, besok ke sana, depan tiang sana, atau mengelilingi lapangan 1 kali.
untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ada apa enggak ini Bu di murid kita? Ada ya, ada. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Saya sendiri juga begitu dulu pas sekolah. Kalau ada hukuman mesti takut, ya dikerjakan agar untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Tapi ternyata itu kurang tepat. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Itu juga termasuk faktor ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Seperti saya sendiri. Kalau kamu mau mengerjakan tugas, nanti saya kasih hadiah. Tapi ternyata dengan ini ya juga mereka juga bersemangat, termotivasi juga. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Tapi ternyata ini juga kurang baik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya ini yang diharapkan nomor 3 ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu anak ini si A seperti Mbak Juna, Mama ingin menjadi apa? Ya, ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang faktor intrinsik, faktor yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, ini penjelasannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman sifat tiba-tiba atau tidak terencana. Kalau di kelas saya di kelas 4, apa kalau tidak mau mengerjakan PR? Tak hukum takon baca istighfar 21 kali. Nah, hukuman itu. Hukuman atau konsekuensi ya? Nah, nanti lanjut. Yang kedua, satu arah dari guru saja. Itu sifatnya hukuman dari guru. 3, menyakiti fisik atau psikis. Ini ciri-ciri hukuman. Yang keempat, tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, konsekuensi, terencana dan disepakati, dibuat sekolah. Terencana dan disepakati. Disepakati siapa? Disepakati guru dan murid itu sendiri. 2, siswa tetap dibuat tidak nyaman, konsekuensi. 3, untuk jangka pendek. Kamu kalau tidak mengerjakan PR, nanti kamu apa? Kamu harus bertanggung jawab seperti ini. Nah, yang ketiga, restitusi, menawarkan pilihan. Nah, ini Bu, restitusi. Ini bahasa baru yang saya peroleh dari kemarin itu, restitusi. Kalau saya itu biasanya taunya retribusi atau yang lain, tapi ada restitusi. Restitusi, menawarkan pilihan. Terus yang kedua, menguatkan untuk jangka panjang. Murid mendapat penguatan. Ini sifat-sifat restitusi. Jadi murid itu tergugah dengan sendirinya. Dari dirinya sendiri. Mereka ingin menjadi seperti yang mereka inginkan. Seperti ini loh Pak, saya ingin menjadi. Bisa atau tidak restitusi ini? Kalau contohnya sudah direstitusi, ternyata dia itu masih terus seperti itu. Contohnya Mas Alvin atau siapa. Kamu itu anak pandai, kamu harus begini. Nah, satu kali dia jawab, iya Pak, saya itu sebenarnya ingin menjadi murid yang begini, begitu dan seterusnya. Tapi 4 hari lagi seperti itu lagi. Nah, itu harus bagaimana? Direstitusi terus menerus. Itu kata pengajar prakteknya begitu. Saya hanya mendiskriminasikan. Direstitusi terus menerus. Nah, terus ada batasannya atau tidak? Tidak ada, terus menerus. Jangan bosan. Jangan bosan itu kata pengajar prakteknya begitu. Direstitusi terus menerus.
Restitusi menawarkan pilihan, menguatkan untuk jangka panjang. Yang ketiga, murid mendapatkan penguatan. Nanti ada contohnya ya, contoh video restitusi. Ada Bu? Ada. Lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Belajar dari kesalahan dan bertanggung jawab atas perilakunya. Ini restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Kamu itu kemarin tidak mengerjakan ini. Ya Pak, saya akui itu salah. Contohnya begitu. Nanti ada videonya. Ini adalah restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Diharapkan mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan, diajak rembuk anak itu. Baiknya bagaimana, kamu ingin menjadi anak seperti apa, kamu itu hebat, kamu itu pandai, kamu harus, baiknya kamu begini-begini. Mereka akan terkenal sendiri. Tawaran. Menuntun melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kamu melakukan seperti ini karena apa? Karena gini Pak, saya itu di rumah itu dimarahi oleh ibu saya terus. Seperti Alvin saya kan gitu. Kamu kok kalau dikasih nasihat Pak Guru kok tidak mau, kenapa? Lah Bapak Ibuku yo kadang aku Pak ya. Pasti karena kamu juga kalau dinasihati Bapak Ibu juga pasti itu. Saya bilang begitu. 6. Mengubah kebiasaan mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Mengubah kebiasaan mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ciri-ciri restitusi. Yang nomor 7, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Yang nomor 7. 8. Menguatkan mereka. Kayaknya begini-begini. 9. Fokus pada solusi. 10. Mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, memang berbuat salah itu setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi apakah kesalahanmu? Nah, seperti itu. Mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. 5. Kebutuhan dasar manusia ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. 5 kebutuhan dasar manusia adalah tujuan hidup. Jika terpenuhi akan bahagia. Jika tidak akan muncul emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan melanggar peraturan. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. Pasti orang itu kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup supaya survive ya, bertahan hidup. Tidak manusia saja, selain manusia juga ini yang pertama, bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan merasa diterima, baik oleh kelompoknya atau yang lain, merasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan atau power, penguasaan. Ini adalah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa? Studi kasus. Ibu Afida, wali kelas 3 di SD 3 Lagawaru, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas 6. Namanya adalah Gilang. Gilang sih ini.
Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan Gilang yang seringkali meminta bekal jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Afida, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Gilang melakukan itu? Yo, ini ada studi kasus namanya itu Ibu Afida, kelas 3. Punya murid namanya Gilang, enggak Gilang juga, tapi Gilang saja. Setiap hari itu meminta, telah datang mendengar karena seringkali minta bekal jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Afida, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Gilang melakukan hal itu? Monggo Bu, dikomentari Bu. Siapa yang mau berkomentar? Monggo, buat. Monggo. Ya. Kalau saya akan mendekati Gilang. Saya tanyakan kenapa kok kamu minta jajannya teman-teman kamu? Apa yang dikasih uang saku atau cuma cari perhatian teman-temannya atau gimana? Nanti kan pelan-pelan dipanggil kemudian terus diajak ngomong, tanyain lagi bawa uang jajan atau tidak. Nanti kan lama-lama dia cerita sama gurunya. Kalau bisa saja kan dia cuma cari perhatian Pak. Bukan alasannya cuma cari perhatian, gak berarti dia kurang uang jajan atau lapar atau gimana, jadi kan seperti itu menurut saya. Terima kasih, itu pendapatnya Bu Ufat. Bagaimana Bu tadi Bu? Gilang ditanya, didekati, jangan-jangan dia hanya cari perhatian yang lain. Oh ya, yang lain mungkin mau berpendapat, monggo. Bu? Ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya, sebagai guru, saya juga seperti halnya yang dilakukan oleh Bufat dengan mendekati murid tersebut. Murid yang bernama Gilang itu kita bertanya dan menanyakan kenapa kok melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan mendekati orang tuanya, datang ke rumahnya dan menanyakan apakah ada hal yang sering dilakukan oleh Mas Gilang. Contohnya seperti apakah orang tua kurang perhatian dengan Mas Gilang tersebut sehingga dia membawa keadaan tersebut ke sekolah. Jadi dengan saya mengetahui jawaban dari orang tuanya, kemudian saya bisa melakukan pendekatan yang lebih lagi terhadap Mas Gilang tersebut, sehingga dia tidak mengulangi hal tersebut. Begitu Pak menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat Ibu guru semua. Pada intinya yang pertama adalah diadakan pendekatan kepada anak tersebut. Kok begini itu bagaimana? Jangan-jangan begini. Nah, pendekatan secara persuasif kepada anak tersebut dan juga keluarganya kalau dimungkinkan. Lanjut. Nah, ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, selama ini kan ada yang menulis peraturan kelas juga ada, keyakinan kelas juga ada. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini bedanya. Peraturan kelas
Yang pertama, peraturan kelas ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan siswa dalam penyusunannya. Yang pertama, peraturan kelas. Dua, motivasi ekstrinsik, tumbuh ketakutan akan hukuman atau sanksi. Ciri yang kedua, jadi kalau peraturan kelas, mereka itu takut akan hukuman atau sanksi. Tiga, berupa kalimat larangan dan anjuran, tidak boleh. Contohnya kalimat larangan, peraturan kelas. Kalau dibayangkan yang kedua, keyakinan kelas. Cirinya yang pertama, disusun melibatkan semua pihak, berisi nilai-nilai kebajikan, disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran, yang menyusun semua pihak, baik guru atau siswa itu sendiri. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa? Anak-anak ayo berpendapat, kalau ada anak yang seperti ini gimana? Yang kedua, motivasinya motivasi intrinsik, kesadaran diri dari diri sendiri. Mereka mau mengubah karakter dirinya sendiri. Mereka mau berubah sendiri, bukan karena sanksi atau hukuman. Tiga, pernyataan universal positif yang mudah diingat, dipaham dan diterapkan di sekolah. Ini adalah perbandingan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas motivasinya X, kalau keyakinan kelas in, dari dirinya sendiri. Dan itu yang pertama juga ada. Peraturan kelas ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan murid. Kalau keyakinan kelas melibatkan murid itu juga. Keyakinan kelas kita seperti ini. Peraturan kelas yang pertama contohnya, tidak datang terlambat. Kan menggunakan apa tadi? Kata larangan ya. Yang sebelah, Pak. Sebelah. Dua, jangan membuang sampah sembarangan, itu peraturan kelas. Tiga, tidak boleh berkata kasar. Jangan mengobrol ketika guru menjelaskan. Lima, tidak gaduh saat berdoa. Tidak, jangan, tidak, jangan, tidak. Nah, menggunakan peraturan kelas. Keyakinan kelas, satu, datang tepat waktu. Dua, membuang sampah pada tempatnya. Tiga, berkata sopan dan santun. Empat, memperhatikan penjelasan guru. Lima, khusyuk dalam berdoa. Ini perbedaannya. Kata yang digunakan dalam peraturan kelas dan yang kedua keyakinan kelas. Langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, menuliskan peraturan kelas yang disepakati. Tulis yang disepakati antara guru dan siswa itu apa ditulis. Dua, memilah-milah peraturan kelas maksimal 10. Peraturan kelas kita disusun maksimal 10 saja. Kalau terlalu panjang juga nanti akunya lupa. Tiga, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat yang positif. Mengubah peraturan kelas menjadi kalimat yang positif. Dari tidak membuang sampah sembarangan tadi diubah menjadi keyakinan kelas seperti yang di atas tadi. Empat, mengaitkan keyakinan kelas dengan nilai kebajikan. Lima, membuat tabel T dan Z. Nanti ada tabel T dan Z. Enam, menulis tugas guru dan siswa. Itu langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Ada 6 langkah yang bisa kita jalankan untuk membuat keyakinan kelas. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Bu Zulfa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu, saya lanjutkan ya. Tapi sebelumnya merasa tegang. Kita ice breaking lagi. Ice breaking berberan. Sambil berdiri ya. Semua berdiri. Nah, ini judulnya berberan. Nanti kalau saya bilang satu kali gitu ya. Tangannya sambil ke kiri, ke kanan atau ke kiri dulu bre. Ke kanan ya. Bersatu kali berdua kali gitu ya. Bertiga kali berkali-kali beriwik-iwik. Bisa? Coba ya, coba dulu. Bersatu kali berdua kali berdua kali bertiga kali berkali-kali bersatu kali berdua kali bertiga kali ya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Mengulas sedikit dari yang sudah disampaikan Pak tadi mengenai kasus Bu Afida ya. Itu benar apa kata jenengan, kita dekati dulu yang namanya Gilang ya. Kita duduk bersama, kita tanya Gilang itu maksudnya apa kok sampai minta jajan temannya pacar. Nah, kita lihat nanti, kita dengar jawaban dari Gilang. Bu, aku iseng nggak Bu? Nah, berarti kalau dia jawab iseng, berarti kebutuhan dasarnya apa kalau iseng? Perhatian kita. Kalau Gilang jawab, apa sak kelas? Wedian kabeh kok Bu. Apa berarti Gilang? Berarti Gilang itu apa? Menunjukkan kekuasaan, penguasaan, ya. Itu kebutuhan dasar. Dia pengen berkuasa di kelas. Kalau dia bilang seneng nggak Bu, saya lihat mukanya teman-teman pada melongo itu aku seneng. Kalau seneng tuh berarti dia punya apa itu? Kebutuhan dasarnya yang dilampiaskan kepada teman-teman. Berarti dia ingin fun, ya, fun kesenangan. Nah itu jawabannya nanti tergantung Gilang. Oh berarti kalau dia pengen fun, oh berarti dia membutuhkan seneng di kelas. Nah, nanti berarti gurunya memodel pembelajaran yang menyenangkan. Kalau dia ingin kebebasan, mungkin Gilang tersebut diberi tugas atau maunya apa Gilang ini belajarnya pakai apa? Kalau misalkan penjas hari ini bermain bola, bolanya apa? Ada kebebasan. Nah, gitu ya. Itu tergantung dari maunya tidak. Jawaban ya mengenai kebutuhan dasar. Nah, itu kita amati memang ya untuk anak-anak kita. Makanya model pembelajarannya harus menyesuaikan. Ada inovasi, ya. Tidak ceramah terus. Kadang di luar, kadang di tempat warung sudah boleh. Kalau dekat pasar dibawa ke pasar. Kalau dekat sawah dibawa ke sawah, ya. Tidak harus di kelas terus. Terus kita lanjutkan 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol kita ya. Tadi ada yang bertanya, kan Bu denda duit. Nah, ini posisi kontrol. Ada 5 ya. Yang pertama ada yang namanya posisi penghukum. Yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi teman. Yang kelima posisi pemantau. Yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi manajer. Ini kita memposisikan diri ketika anak punya masalah. Misal telat, misal nggak ada PR. Nah, bagaimana kita menghadapi anak tersebut? Apakah kita sebagai penghukum? Contoh penghukum, orang ngerjain salah kah? Oh, melayu lapangan kan 10. Itu penghukum. Karena dari masalah dengan konsekuensinya itu tidak sama, tidak. Terus seketika tidak ada tertulis. Seketika,
kamu tidak menggarap PR, sudah lari 10. Nah, itu tidak tertulis dalam keyakinan kelas, tidak ada. Itu namanya penghukum. Kita akan lebih paham. Coba kita lihat sejenak video berikut. Klik Pak. Video diklik. Nah itu link itu yang biru. Yang ya, oke. Kita perhatikan ya. Nanti saya tidak panjang lebar. Kita perhatikan bersama. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin Sudah hidup. Sini. salah satu program yang Dengar ya Bu Ge? Maaf ya, suaranya dari sini. Mana? adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser. Kalau diunjuk, Mbak Sri, baca. Ini lebih. Oh ya, sini ya. Hang on. Adalah satu posisi membuat rasa bersalah, dan posisi Gede no. Mari kita saksikan aksi menarik dan terlambat hampir 20 setelah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum, bagaimana bicaranya, bagaimana wajahnya seorang guru ya, jika memposisikan dirinya sebagai penghukum. Mic. Nah, suara keras, nada keras, mata melotot, ya. Nah, kira-kira membuat anak takut ya, anak sedih, takut ya. Nah itu seperti saya malah. Kira-kira pernah mengalami enggak itu seperti ini? Sama anak di rumah juga mungkin. Berarti konsekuensinya sanksinya menyakiti murid ya. Dari ini menunjuk-nunjuk. CGP ini ngono video. Gagal. CGP ini ngono video. Menyimpan dendam. Lapor no. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Monggo mlebet, Bu. Oke. Ini suara tidak marah-marah, agak memelas ya dibanding yang penghukum.
Karena cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, itu kadang anaknya pendiam ya, jadi pemalu, wedinan ini. Karena di rumah atau di sekolah ibunya memposisikan diri sebagai membuat anak merasa bersalah. Ya. Posisi yang ketiga sebagai teman. Umar Fuan ini. Kita hampir mengalami semua, ya. Mulai penghukum, buat bersalah, teman, lebih akrab gitu. Iya Bu, habis saya ngomongnya saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu hanya anak-anaknya paling kerja. Ada sih. Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi dapur saya lincah, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Anak berani bicara, ya, tapi juga ada negatifnya nanti. Akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Hasil tercipta adalah sukses atau hasil. Namun ya, ini masih dorongnya eksternal, bukan kesadaran diri dia. Nah, murid tergantung pada guru. Nak pas gurune lagi seneng, happy. Nak pas gurune udah seneng, buki kok gak bela aku neh ya, kata gitu. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Gua anak ibu. Macam apa? Ini penjas ini. Apa peraturannya ya? Mengkaitkan dengan peraturan. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya ya. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol diri. Arahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi. Kalih diminum, monggo nggih. Monggo kalih diminum. Nah, ini posisi terakhir ya, posisi manajer. Kalau dengan manajer seperti di kantor gitu. Padahal manajer itu apa? Nah, di sini. Adik sini, adik. Sini, adik. Adik sini tak buka nih. Lalu masalah tes sekolah, baiklah menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain menghina Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya
Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dimensi? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan rumit untuk pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan pihak pada murid, memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Kata murid, mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Masih bisa? Dan sambil kita dengarkan video ya, sambil dinikmati hidangannya. Ya, apa-apa. Nah, ini Pak Hasan sudah mempraktekkan langkah-langkah restitusi terhadap zona ya. Yang apa ini kasusnya? Tidak mengerjakan PR ya. Tidak terus langsung marah-marah, diseneni, pengulah ngomongi, dijak ngomong, ben apa anak iki? Ben terbiasa mengutarakan. Bocah nak biasa ngomongku nek ana masalahku apa? Mudah berbagi. Orang meneng-meneng, jujuk-jujuk, wah, yang jelek itu. Mudah-mudahan ini bisa dibawa sampai ke depannya ya. Karena yang penting memang di kehidupan itu adalah komunikasi, gitu Bu. Nah, komunikasi ini lancar, masalah kabeh diomongno, lah iso ketemu jalan keluar. Orang ubah masalah, mesti radar-radar gitu ya. Duit kerjanya aneh. Sakit Bapak Ibu, kan kira begini. Wes iki ancen kowe gade duit ya piye ancen nang jawab Bapak Ibu hubungan yang ya. Nah, itu dikaitkan dengan masalah kita juga Bu. Dalam keluarga juga baik ya. Misal karo bojone, bojo kula iki. Nah, ana masalah jam muring-muring saya ya. Tahun delok video ini. Muring-muring saya carry, nomor carry nggih. Muring-muring saya. Ganti dong koneksi antar mata. Sudah selesai Pak Din. Ini ganti back. Kau matiin dulu suaranya. Oke, sudah. Ya. Nah, ini video yang saya buat bersama Afan, Eza, Zaki dan David. Minta acting gitu. Sos ya, wes. Monggo. Tes. Mati. Tes. Mati ya. Mancing. Tes. Mati. Ya. Ini. Jangan dikira. Panas.
Tiga ini goreng ini. Nggih, Bu. Kalau disambi, mboten napa-napa, Bu. Nggih. Kalau disambi nggih. Ini tinggal refleksi saja. Suara banter malu banter. Ngomong ya, Dik. Waalaikumsalam. Sudah tahu tempat ini untuk apa? Belum pernah bersekolah, ayo belajar ya. Dan alhamdulillah masih tetap dapat bersekolah meskipun Anda. Tapi itu bukan kebiasaan yang baik. Mengapa kamu harus terlambat? Bisa banter itu. Monggo. Kamu sudah memberitahu alasanmu. Enggak, apa-apa. Makan bareng-bareng. Monggo, Mbak Tan. Makan. Monggo, Bu. Kira-kira kamu masih ingat ya yang keyakinan kelas dan kita bersekolah? Apa itu? Ada bilang. Masih ingat ya, terus biar tidak terlambat lagi apa yang akan kamu lakukan? Pasang Maret kita Monggo, Pak Bu. apa ya? Ambil dinikmati nggih. Sesinya tinggal nonton video ini doang. Pak, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Belajar lagi. Sama-sama ya. Anjani anak Bu, tergantung suaranya. Maaf ya, kapan sepertinya kamu sudah marah ya? Apa marah? Kamu belajar ini. Apa yang mulai? Nah, apa marah itu manusiawi ya, semua teman-teman secara manusia dan mempertahankan harga diri. Namun ada cara yang lebih baik ya, marah-marah dan membanting. Kalau saya Afan. Masih ingat betul. Terus apa yang akan kamu lakukan?
Kamu bersedia nggak pakai baju? Coba. Sudah ya. Kita sudah menikah dan apa kita mau bersama. Sekarang dari kalian mau berjalan tidak? Mau ya? Mau ya? Mau berjalan ya? Sekarang kalian saling memaafkan. Nah, begitu teman-teman ya, dalam menjajal ya, nanti sampai rumah dan sampai ada kesenjangan ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelasnya, jangan sampai terulang lagi ya. Jangan lupa disiplinnya tidak. Salam sehat dan bergembira. Ya, selesai Ibu ya. Itu tadi video praktek langkah restitusi yang sudah dilakukan Pak Din dan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga mulai menata diri juga. Kemarin-kemarin yang masih sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu siang hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Dan kami, saya dan Pak Hasanuddin, mohon maaf jika tadi ada tutur kata yang tidak berkenan. Bukan maksud saya untuk menggurui atau mempelajari, mboten nggih, tapi kita sama-sama belajar yang ini. Belajar tentang posisi kontrol, belajar tentang kebutuhan anak didik.